Pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Semoga dengan basmalah tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan sekaligus membuka Diklat Pendidikan Nasional pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana pada Bapak Ahmad Mujaqir SPD. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Wardah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sedikit atau sepatah kata mewakili dari teman-teman untuk kegiatan pada hari ini. Sebelumnya, admin mohon maaf apabila nanti terdapat sereg karena kondisi lagi agak kurang fit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam lintas agama. Terima kasih kepada Ibu Minar Trisnawati Tobing yang telah hadir pada hari ini dan pemateri pertama pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Saripudin SPDI MPD selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning. Yang kami hormati semua narasumber, terlebih khusus kepada Ibu Minar Trisnawati Tobing MPD yang akan memberikan materinya pada hari ini, peserta Diklat Pendidikan dan para member Analog Teacher of Learning yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu semuanya dalam kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas HKBP Nomensen, Universitas Pakuan Bogor, Universitas Negeri Makassar, Universitas Al-Muslim Aceh, UIN Raden Intan Lampung, Setakat Pontianak, dan yang terakhir yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sintang. Kegiatan ini juga disponsori oleh
Berkah Ziarah, Toko Manasa, dan Borneo Tour and Travel. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom dan live streaming YouTube untuk bersama-sama mengikuti acara Diklat Pendidikan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Yang pertama, saya selaku ketua pelaksana mewakili dari teman-teman mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir untuk mengikuti Diklat Pendidikan pada hari ini yang diselenggarakan oleh Analog Teacher of Learning. Kami ucapkan juga terima kasih kepada founder dan CEO Analog Teacher of Learning, Bapak Saripudin SPDI MPD, dan terlebih khusus kepada semua narasumber yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga kerja keras semuanya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang didapat nantinya menjadi amal jariah untuk kita semua. Tema yang kami angkat pada Diklat kali ini tentang pelatihan bedah kurikulum, platform Merdeka Belajar, dan strategi implementasinya. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan 9 orang narasumber, yang mana narasumbernya itu yang luar biasa dan expert di bidangnya, dari akademisi dan praktisi dari berbagai instansi di Indonesia. Untuk peserta yang telah terdaftar di database kami berjumlah kurang lebih 200 orang hingga saat ini, dari berbagai instansi pendidikan Indonesia, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Acara ini dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 16, 17, 23, dan 24 Juli 2022. Saya berharap dengan mengikuti Diklat ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, dan silahkan tanyakan kepada narasumber nanti saat sesi tanya jawab. Di samping itu, kami menyadari bahwa penyelenggaraan Diklat Pendidikan ini masih banyak kekurangan, baik sebelum, di saat, ataupun sesudah, dari segi penyediaan acara, pelayanan dalam berjalannya acara nanti dalam hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mempersingkat waktu, dengan mengucapkan basmalah, maka Diklat Pendidikan Nasional dengan tema pelatihan bedah kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar, dan strategi implementasinya secara resmi saya buka. Akhir kata, semoga peserta tetap semangat dan siap mengikuti kegiatan hari ini dan mendapatkan manfaat yang dari kegiatan seminar ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Waradah. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Muzakir SPD atas sambutannya. Selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara pembukaan Diklat Pendidikan Nasional hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kehilapan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya, kegiatan akan dipandu oleh moderator Saudari Zaitun. Dipersilahkan. Baik, mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa matikan suara Zoom-nya agar dapat memperlancar kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam lintas agama. Perkenalkan, saya Zaitun selaku moderator yang akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder dan CEO Analog Teachers of Learning dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Bapak Ahmad Muzakir SPD. Alhamdulillah, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas HKBP Nomensen, Universitas Pakuan Bogor, Universitas Negeri Makassar, Universitas Al-Muslim Aceh, UIN Raden Intan Lampung, Stakat Pontianak, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sintang. Kegiatan ini juga disponsori oleh Berkah Ziarah, Wisata Religi Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Batik Sasirangan, Borneo Tour and Travel Ticketing Online, para narasumber dan peserta yang kami hormati. Sebagaimana yang telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema pelatihan bedah kurikulum merdeka, platform merdeka mengajar, dan strategi implementasinya. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya-jawab. Pada hari ini kita akan menghadirkan satu narasumber, yaitu Ibu Minar Trisnawati Tobing, SPD, MPD, dengan materi profil pelajar Pancasila. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi secara paralel. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum fit narasumber, yaitu Ibu Minar Trisnawati Tobing, SPD, MPD. Nama, Minar Trisnawati Tobing, SPD, MPD. Tempat tanggal lahir, Medan, 14 April 1988. Riwayat pendidikan, SD Betania Medan tahun 1994 sampai dengan 2000, SLTP Katolik Trisakti Medan tahun 2000 sampai dengan 2003, SMU Katolik Trisakti Medan tahun 2003 sampai dengan 2006, Medikom tahun 2006 sampai dengan 2007, S1 Unimed PGSD tahun 2007 sampai dengan 2011, S2 Unimed Dignas Konsentrasi PKN pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Selanjutnya di antara karya beliau berupa buku dan tulisan, yaitu buku Kacamata Globalisasi pada tahun 2021, lalu buku Inovasi Pendidikan pada tahun 2021, tulisan di media masa Harapan Tatap Muka Lagi pada tahun 2021, dan Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2022. Demikian kurikulum fit Ibu Minar Trisnawati Tobing, SPD, MPD. Kepada Ibu Minar Trisnawati Tobing, SPD, MPD untuk menyampaikan materinya dipersilahkan.
Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi Swastu, salam namo kebajikan. Tapi sebelum saya memulai ke materi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Muzakir selaku panitia yang mewakili. Saya juga berterima kasih dan mengucapkan salam kepada Ibu Wardah. Saya juga mengucapkan salam kepada Ibu selaku moderator, Ibu Zaitun. Salam sehat untuk kita semua. Dan selamat pagi untuk para guru-guru hebat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bolehlah saya untuk mau melihat para Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, bolehlah videonya dihidupkan, di-on-kan, ya kan, biar kita sama-sama saling bisa melihat walaupun jarak jauh, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita sama-sama saling mengenal. Begitu kan, Pak Ahmad kan? Betul ya? Adil ya, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Dihidupkan, ya kan? Diklatnya boleh sersan kan, Pak? Boleh makan minum gitu ya. Jadi tidak terlalu tegang gitu ya. Tidak sampai santai-santai, Bu. Santai, iya betul. Iya. Mau di sekolah, mau di rumah, atau lagi di teras minum-minum kopi sambil mendengarkan, bolehlah ya Bapak Ibu. Kan gitu, biar jangan terlalu ini sekali. Namanya juga masih pagi, seharusnya masih lebih fresh ya. Dibawakan sebenarnya ini tema yang lagi hit ya, apalagi ini di kalangan yang namanya sekolah ya, karena kita tahu adaptasi dari K13 menuju ke kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi sebenarnya tadi saya beranggapan bahwasanya kenapa harus diklat, kenapa nggak workshop kan gitu. Tapi kalau workshop dia harus ada yang namanya luarannya gitu. Nah, itu perbedaannya. Setahu saya seperti itu. Nah, cuman karena ini adalah diklat, berarti hanya pemaparan saja. Seperti itu kurang lebih. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya coba untuk melakukan yang namanya share screen untuk materi hari ini. Oke. Oke, saya coba. Oke, profil pelajar Pancasila. Nah, jadi gini, profil pelajar Pancasila ini dicanang oleh para petinggi negara kita. Ya, kita tahu para petinggi negara kita ini ada yang dari namanya presiden dan sampai kabinet-kabinet menterinya. Nah, kenapa dikatakan profil Pancasila? Nah, mari kita bahas ya. Nah, di sini saya ada menampilkan latar belakang dari visi misi Kemendikbud. Apa itu? Dikatakan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung, sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini ada visi dari menggambarkan komitmen Presiden melalui pelaksanaan sistem bertanggung jawab dapat dipercaya dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Visi misi dari
Yang terbaru ini sudah banyak ya, kalau misalnya kita lihat berselebaran yang di dunia maya pasti ya bisa kita lihat. Nah, profil Pancasila itu seperti apa? Oke, saya katakan seperti ini ya, saya gambarkan. Profil Pancasila ini memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, pelajar Indonesia ini adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Keimanan dan berketakwa termanifestasi dalam akhlak yang mulia terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negaranya. Ia berpikir dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai panduan untuk memilih dan menilai, memilih yang baik dan benar, serta menjaga integritas dan keadilan. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri. Ia berinisiatif dan siap mempelajari hal-hal baru, serta gigih dalam mencapai tujuannya. Pelajar Indonesia ini adalah pelajar yang gemar dan mampu bernalar secara kritis dan kreatif. Ia menganalisis masalah menggunakan kaidah berpikir saintifik dan mengaplikasikan alternatif solusi secara inovatif. Ia aktif mencari cara untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri dan bersikap relatif agar dapat terus mengembangkan diri dan berkontribusi kepada bangsa, negara, dan dunia. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila. Ini dicetuskan oleh Kementerian Indonesia. Apa itu? Yang pertama adalah akhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi ke-6 elemen ini dilihat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, berkesinambungan antara satu dan yang lain. Oke. Ini adalah elemen yang tadi saya katakan. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, akan kita bahas atau ini akan kita bahas adalah gambaran dari kebijakan Merdeka Belajar untuk mengupayakan penguatan karakter dengan menggunakan 6 profil Pancasila yang tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama ini adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini adalah akhlaknya bernegara, akhlaknya beragama, akhlaknya pribadi. Ya. Bu, slide-nya nggak Bu, slide terakhir Bu. Nggak jalan gitu? Iya. Loh, kok siso ya? Kok bisa ya? Di tempat Ibu? Jalan. Oh, jalan. Iya, gimana? Boleh saya tanya ke... Ya Bu, bisa Bu. Kalau Ibu Zaitun, slide-nya bagaimana Bu? Jalan tak? Jalan Bu Zaitun. Enggak jalan. Jalan Nggak jalan ya, Bu? Iya, hilang. Nggak jalan ya, Ibu Zaitun? Nggak jalan, Bu. Di sini terima kasih. Iya, nggak jalan ya? Dan tadi apa soalnya kabar? nggak putus-putus. Apa kabar ini? Kenapa nggak jalan ya? Coba saya... Coba ya, Bu. Stopkan dulu. Oke, saya share screen lagi ya. Ya. Saya udah enak-enak ngomong, rupanya share screen-nya nggak jalan. Ini nampak nggak, Pak? Tunggu sebentar, Bu. Ya, Bu. Baru, Bu. Nampak ya? Oke. Saya bingung mulainya dari mana ya. Oke. Ini jalan kan, Pak? Ini jalan ya? Iya, udah jalan, Bu. Ya. Oke, saya lanjut ya, Ibu Zaitun. Iya, silakan, Bu. Ya. Nah, di sini ada 6 karakteristik sebelum masuk ke karakteristik tadi pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar. Itu adalah untuk mengupayakan penguatan karakter profil Pancasila yang tadi yang sudah saya sebutkan. Oke,
Kita bedah satu-satu. Ini mulai dari berakhlak mulia. Ini nampak ya, Bu Zaitun, yang berakhlak mulia? Nampak. Oke, nampak ya. Oke, terima kasih Bu Zaitun. Oke, ini adalah yang kita masuk yang pertama tentang berakhlak mulia. Oke, berakhlak mulia ini adalah agamanya berakhlak, negaranya berakhlak, pribadinya berakhlak, kepada manusia berakhlak, kepada alam berakhlak. Oke, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, elemen kunci berakhlak mulia ini yang pertama tadi adalah beragama. Oke, maksudnya adalah dia mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya, sifat-sifat Tuhan adalah kasih dan sayang. Oke, kata kuncinya adalah kasih dan sayang. Oke, yang kedua adalah akhlak pribadi. Selain kita berakhlak kepada beragama, kita harus berakhlak kepada pribadi. Oke, menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting di dalam kebersamaan, dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Oke, dari atas ke diri sendiri, lalu kepada sesama manusia. Ini adalah mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Oke, kita masuk setelah kepada manusia atau kepada sesama, kita masuk ke alam sekitar kita. Di sini adalah menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitar sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Oke, yang terakhir adalah akhlak beragama, bernegara, Ini adalah memahami serta menyadari peranannya sebagai yang kedua. Ini adalah kebinekaan global. Di dalam kebinekaan global ini ada yang katakan dikenakan dengan yang namanya mengenal dan menghargai budaya. Lalu ada kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga ini adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kita lihat apa sih sebenarnya mengenal dan menghargai budaya. Ini adalah mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara berkomunikasi, dan berbudaya, serta mendeskripsikannya dalam pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Pada kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama. Oke, berarti seperti sosial ya. Ini adalah memperhatikan, memahami, menerima keberadaan dan menghargai keunikan masing-masing budaya, karena setiap budaya itu pasti berbeda ya. Sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama manusia, bahkan sesama budaya ya, dan berbeda budaya. Oke, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Oke, secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaan agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis, yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan dan kelanjutannya. Kita masuk yang ke elemen berikutnya, yang ketiga adalah gotong royong. Ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Pelajar Indonesia ini memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, di dalam elemen ini pada gotong royong yang ada 3 tadi itu kita bahas. Yang pertama kolaborasi. Kolaborasi ini adalah bekerja sama-sama dengan orang lain, disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Jadi, di dalam kolaborasi ini adalah bagaimana cara kita terjun dengan senang hati tanpa ada yang namanya kata paksaan. Yang berikutnya adalah kepedulian.
Ini adalah memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan lingkungan fisik sosial. Yang ketiga adalah berbagi. Ini adalah mempelajari dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Jadi kita di sini kalau udah katanya di lingkungan adalah bersama-sama, bukan aku secara pribadi menggunakan, tetapi bersama-sama. Yang keempat, elemennya ini adalah mandiri. Ini adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah regulasi diri. Oke, pelajar Indonesia di sini diharapkan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi dimulai dari memahami emosi dirinya sendiri dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Jadi kalau tidak menyadarkan dirinya sendiri, bagaimana ke sosial atau keluar seperti itu. Regulasi diri, ini adalah mampu mengatur pemikiran, perasaan, dan perilaku diri untuk mencapai tujuan pelajarnya. Oke, kita masuk ke elemen yang berikutnya. Nalar kritis. Oke, kita masuk ke sistem penalaran. Ini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga adalah merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Yang keempat adalah mengambil keputusan. Oke, pelajar di sini adalah pelajar yang bernalar kritis, mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagi informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Oke, elemennya di sini adalah yang keempat tadi, kita akan bahas satu-satu. Ini adalah memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi, mengolah informasi tersebut. Yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ini adalah dalam pengambilan keputusan, menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam mengambil keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis, serta evaluasi dan gagasan dan informasi yang ia dapat. Yang ketiga adalah merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Ini adalah melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan. Yang keempat adalah mengambil keputusan. Ini adalah mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Kita masuk ke elemen yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif ini adalah menghasilkan karya dan tindakan orang orisinal. Yang kedua adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Oke, pelajar di sini diharapkan adalah pelajar yang kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan ada dampaknya. Kita lihat elemennya di sini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Ini adalah menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal penting sederhana, seperti ekspresi kepikiran atau perasaan, sampai dengan gagasan yang kompleks, untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya, guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaiannya. Kata kunci yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan orisinal. Ini adalah menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan, sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, kita sampai ke bukan kesimpulan ya, sudah selesai pemaparan dari keenam elemen tadi. Ini terwujud melalui penumbuh kembangan adanya nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila yang adalah fondasi bagi segala arahan
pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka dan berkewarganegaraan global, dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber pengalaman serta nilai-nilai beragam budaya yang ada di dunia maupun di sekitarnya, sehingga tidak kehilangan ciri identitas khas kita seperti apa. Oke, tadi kan elemennya. Nah, sekarang saya masuk ke penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Ini ada dilihat dari profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian kehidupan dalam diri. Lalu di sini ada intrakurikuler. Intrakurikuler ini adalah muatan pelajaran kegiatan pengalaman belajar. Lalu kita bisa lihat di sini adalah proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu di sini ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah kegiatan untuk pengembangan minat dan bakat. Lalu adalah budaya sekolah. Budaya sekolah di sini adalah iklim sekolahnya, kebijakannya, pola interaksinya, dan komunikasinya seperti apa, serta norma yang berlaku di sekolah. Webinar seharusnya ini adalah berupa proyek. Nah, jadi ada seperti semacam apa ya, tugas gitulah seperti itu ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, ini adalah proyek penguatan profil Pancasila. Oke, proyek penguatan profil Pancasila ini, pelajar Pancasila ini adalah merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk penguatan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila ini dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, waktu, dan pelaksanaan. Oke, proyek penguatan profil Pancasila ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan materi pelajaran intrakurikuler. Suatu pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil Pancasila itu sendiri. Oke, apa saja sih prinsip proyek penguatan profil Pancasila itu sebenarnya? Oke, bisa kita lihat. Yang pertama adalah kontekstual. Yang kedua itu adalah eksploratif. Yang ketiga ini adalah holistik. Yang keempat ini adalah berpusat pada murid. Oke. Kita lihat yang dari holistiknya. Oke, yang dari holistiknya ini adalah bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau tidak terpisah-pisah dalam konteks perencanaan proyek penguatan profil Pancasila karena secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Oleh karenanya setiap tema proyek yang dijalankan bukan merupakan sebuah wadah tematik yang menghimpun beragam mata pelajaran, namun lebih kepada wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Di samping itu, cara pandang holistik ini juga mendorong kita untuk dapat melihat koneksi yang bermakna antara komponen dalam pelaksanaan proyek seperti murid, guru, sekolah, masyarakat, dan realitis kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat prinsip yang kedua tadi adalah kontekstual. Oke, kontekstual ini adalah prinsip kontekstual ini adalah berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata. Oke, kata kuncinya adalah nyata ya. Ini adalah menghadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong guru dan murid untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Oke, kita masuk ke prinsip yang ketiga adalah berpusat pada peserta didik. Oke, berpusat pada peserta didik ini adalah prinsip yang ketiga ini adalah berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong murid untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajar secara mandiri. Jadi di sini guru diharapkan dapat mengurai peran sebagai aktor
Nah, jadi utama kegiatan belajar mengajar yang menjelaskan banyak materi dan memberikan banyak instruksi. Jadi di sini guru sebaiknya menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi murid untuk mengeksploitasi bagaimana bakat seorang murid tersebut. Oke, yang terakhir di sini adalah eksploitatif. Oke, prinsip ini adalah berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang berkaitan dengan berbagai skema format pengaturan mata pelajaran. Oleh karenanya, proyek ini memiliki area eksplorasi yang luas segi jangkauan materi pelajaran, alokasi waktu dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran, dan lain-lain. Namun diharapkan pada perencanaan dan pelaksanaannya, guru tetap dapat merancang kegiatan proyek secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya. Oke, kita sampai kesimpulannya. Itu adalah yang pertama, dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah penguatan yang seharusnya sudah berubah menjadi P3, adalah metode pembelajaran di mana siswa belajar dengan secara aktif, terlibat dalam dunia nyata dan proyek yang bermakna secara pribadi. Proyek penguatan P3 ini memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar di situasi belajar yang berbeda, dalam situasi yang lebih tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah pemerintah menyediakan dukungan berupa panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila dan contoh-contoh modul. Nah, sebenarnya di sini ada modulnya, cuman tidak saya share. Kenapa? Karena profil Pancasila ini sebenarnya saya katakan tadi saya katakan ini sebenarnya ada seperti proyek. Nah, jadi ada modulnya sebenarnya ini. Jadi kalau misalnya dia sudah berubah, namanya bukan diklat tapi sudah workshop, nah baru akan kita gunakan modulnya. Nah, ini yang akan dikerjakan oleh para peserta gitu. Tapi karena judulnya adalah diklat bukan workshop, jadi berbeda seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah siswa perlu dilibatkan secara aktif dalam rencana dan evaluasi proyek. Yang berikutnya kesimpulannya adalah tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dalam seragam dalam pelaksanaan proyek. Yang berikutnya adalah berbagai bentuk asesmen diharapkan digunakan sepanjang proses proyek. Melibatkan masyarakat, komunitas, dan mitra diharapkan dilaksanakan dalam proyek pelajar Pancasila, sehingga dampak dari proyek berpotensi lebih luas untuk pelajar Pancasila tersebut. Oke, kita sampai ke sesi ucapan terima kasih. Oke, terima kasih kepada para peserta. Demikian hasil dari presentasi saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat berkenan diterima oleh para peserta atau oleh para guru-guru hebat di Indonesia. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Zaitun. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Minar Trisnawati Tobing SPD MPD yang telah menyampaikan materi yang luar biasa di pagi ini. Dan demikian pemaparan materi yang telah dibawakan oleh pemateri kita hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Selain itu, untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom live chat pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab, yaitu sesi yang kedua. Untuk sesi tanya jawab ini kita persilahkan kepada 2 atau 3 orang penanya terlebih dahulu yang ingin bertanya. Dan yang ingin bertanya silahkan raise hand atau angkat tangan. Selain itu juga yang bertanya juga dapat memberikan pertanyaannya di kolom chat Zoom dan live chat YouTube.
Disilahkan kepada yang ingin bertanya. Kepada Ibu Sri Rahayu, disilahkan sebutkan nama, instansi, dan kemudian silakan sebutkan pertanyaan Ibu. Suaranya Bu tidak terdengar Bu. Terdengar? Kan Bu, siapa tadi yang bertanya? Ibu Sri Rahayu. Ya, kepada Ibu Sri Rahayu. Silakan Bu. Ini sudah kedengeran Bu? Sudah Bu. Iya. Saya dari SDIT Darul Fatah, Bojonggede, Bogor. Oh iya Bu. Iya. Yang ingin saya tanyakan bahwa di antara 6 karakter ini tadi ya, yang pelajar Pancasila ini, di antaranya adalah menjaga pribadi dan orang lain serta lingkungan, ya kan ada disebutkan seperti itu. Nah, pertanyaan saya di sini adalah hubungan antara pelajar dengan lingkungan yang ada di sekitarnya ini apakah disesuaikan dengan lingkungan yang ada, ataupun misalnya guru tersebut menciptakan lingkungan yang berbeda, maksudnya apa diciptakan sendiri atau misal kita melihat dari kenyataan lingkungan yang ada. Itu aja Bu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Ini mau dijawab langsung Ibu Minar atau menunggu 2 penanya lagi? Ibu Minar, suara yang tidak terdengar, masih di-unmute. Boleh diulang pertanyaannya, Bu Zaitun? Cuman tadi saya hanya terdengar lingkungan. Boleh diulangi sekali lagi? Oke. Halo? Bisa diulangin sekali lagi pertanyaannya? Yang saya tangkap tentang lingkungan, maksudnya pertanyaannya yang seperti apa, terperinci? Ya, mungkin saya persilakan kembali kepada Ibu Sri Rahayu untuk mengulang pertanyaannya lagi yang tadi. Pertanyaan saya ini bahwa di antara karakter pelajar Pancasila itu kan diantaranya tadi berakhlak mulia ya, diantaranya kemudian adanya hubungannya dengan alam. Nah, ini kan lingkungan ya. Nah, lingkungan yang ada ini maksudnya lingkungan sekitar yang sudah ada ini, anak itu belajar dari lingkungan yang ada atau diciptakan lagi gitu. Nah, maksudnya lingkungan yang nyaman, yang apa gitu. Jadi apa kita melihat yang sudah ada di depan mata kita sendiri, lingkungan itu yang kita benahi, kita pelajarin, atau misalnya kita menciptakan lingkungan belajar lagi gitu. Maksudnya kita buat biar anak-anak senang atau gimana gitu Bu, apa langsung ke lingkungannya sendiri gitu aja Bu. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, bisa saya tangkap lah nih pertanyaannya. Oke, boleh saya tahu tadi dengan Ibu siapa yang bertanya? Ibu Sri. Ibu Sri Rahayu. Ya, Ibu Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu, boleh saya tahu daerah mana, Ibu? Ibu bertugas di daerah mana? Saya di SDIT Darul. Halo, Ibu Sri Rahayu, bisa dengar suara saya? Iya, saya di SDIT Darul Fatah, Bu. Bojonggede, Bogor. Wah, dari Bogor. Salam ya dari Sumatera Utara, dari Medan. Ya, terima Salam kasih Ibu. Bogor.
Bogor kota hujan ya, Bu? Iya, ini sedang hujan, Bu. Banjir. Sedang hujan. Sedang hujan. Jadi istilahnya sedia payung sebelum hujan udah menempel ya, Bu ya, di situ. Iya, selalu hujan soalnya. Iya. Karena tadi Bu, jadi pertanyaan kalau di Medan, Bu, makanan yang khas dari situ nempel di Sumatera Utara kacang Bogor, Bu. Oh iya, Bu, iya, Masya Allah, iya. Itu memang asal dari Bogor ya, kacang Bogor itu ya, Bu ya. Saya dari Kalimantan. Saya dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Iya, dari Kalimantan Timur. Cuma saya saya dari Kalimantan Timur. Cuma saya ikut suami merantau ke Jakarta awalnya, tapi kemudian dapat rumah di Bogor gitu. Oh begitu. Oke. Yeah. Berarti udah panjang. Iya, Bu. Lika-likunya dari dari Kalimantan ke Jakarta, ke Mantan ke Jakarta, lalu ke Bogor, gitu ya, Bu? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu, untuk pertanyaannya. Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Sri. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini bukan saya menggurui, bukan saya mau menjadi lebih hebat, bukan. Tapi di sini kita sama-sama saling belajar, karena saya tahu di sini guru-guru di sini sudah berpuluh tahun mengabdi di bidang pendidikan gitu kan, bahkan melanang buana dari kota ini, bahkan ada ke kota ini pindah lagi gitu. Dan saya di sini hanya sekedar untuk berbagi informasi untuk para guru-guru hebat di Indonesia. Dan bisa jadi guru-guru hebat di sini adalah sama-sama saling menginspirasi untuk guru-guru sesama di sini, dan bahkan menginspirasi saya juga. Bisa jadi seperti itu. Contoh kayak Ibu Sri ini. Ibu sepertinya sudah 10 tahun ya, Bu, mengabdi ya? Adakah, Bu, 10 tahun mengabdi? Ada ya? Di-mute ya, Bu? Di-mute. Suaranya, Bu, aktifkan, Bu. Di-unmute ya, Bu? Sudah adakah 10 tahun, Bu, mengabdi? 18 tahun saya. Berapa, Bu? 18 tahun. Bahkan 18 tahun mengabdi. Wah, luar biasa sekali saya melihat guru-guru hebat di Indonesia ini. Memang luar biasa. Oke, kembali ke pertanyaan Bu Sri tadi. Bagaimana cara kita menciptakan profil pelajar Pancasila ini di dalam lingkungan sekitarnya? Oke, pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan integrasi dengan lingkungan sekitar. Oke, bisa kita katakan seperti ini. Para pelajar ini adalah para pelajar yang bisa belajar di dalam ruangan, di indoor ataupun di outdoor. Oke, tergantung kitanya sendiri. Dan bisa jadi tergantung juga dengan materinya. Bahkan materi ini yang tadinya hanya sering digunakan guru di dalam indoor, tetapi bisa kita gunakan di dalam outdoor atau lingkungan sekitarnya. Oke, apakah lingkungan ini yang sudah ada kita terapkan, atau bolehkah dengan lingkungan yang baru kita ciptakan supaya pembelajaran itu menjadi lebih menarik? Boleh, Bu. Boleh kita menggunakan dengan sistem lingkungan ini supaya pembelajaran itu lebih menarik lagi dikemas oleh para guru. Oke, sekarang tinggal kita, para gurunya. Bagaimana cara untuk membuat semua para pelajar itu atau kelas yang kita bimbing itu capai tujuan pembelajarannya itu terwujud atau tercapai. Contoh, misalnya saya katakan seharusnya ini adalah contoh ya, Bu, seandainya ini adalah praktek IPA, kita katakan praktek IPA. Biasanya praktek IPA itu digunakan di dalam indoor, ya kan? Oke. Tapi ada kalanya praktek IPA ini kita gunakan di dalam outdoor. Oke, contoh mengenal yang namanya binatang. Setelah tapi kita bisa menggunakannya menjadi dua ya, Bu, lingkungan yang outdoor sama indoor. Oke, apa contohnya? Kita ajak dulu anak didik kita ini di dalam kelas. Oke, kita terangkan apa yang harus kita ajarkan, apa yang harus
capaian pembelajaran itu harus apa-apa aja, kita terangkan dulu di dalam kelas. Lalu kita tanya, kita jelaskan harus apa mereka di dalam outdoor nanti. Oke, setelah kita jelaskan, contoh nih, silakan cari tanaman, silakan cari tanaman yang ada di sekitarmu. Contoh, kamu mau mencari dia tanaman yang sempurna atau tidak sempurna, boleh. Nah, setelah mereka kita bebaskan di dalam lingkungan, setelah itu kita bawa lagi mereka ke dalam sekolah. Jadi kita menggunakan yang namanya metode 2 di dalam kelas dan di luar kelas, di luar kelas. Lalu kita juga menggunakan banyak metode di situ. Pertama ada metode ceramah, metode diskusi, banyak sekali metode yang di dalam pembelajaran. Jadi kita sendiri yang menciptakan dengan yang ada pun boleh, Bu. Kita menciptakan dengan yang yang terbaru juga boleh. Nah, intinya adalah di dalam profil pelajar Pancasila ini adalah kita mengembangkan mereka menjadi sebuah profil Pancasila, yaitu yang ke-6 elemen tadi, Bu. Tidak terlepas dari situ tadi. Seperti itu jawaban saya dari saya untuk Ibu Sri Rahayu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana Ibu Sri Rahayu? Apa sudah dapat diterima jawabannya? Ibu Sri Rahayu? Ya, alhamdulillah. Ya, udah dapat gambaran, Bu. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan lagi 2 penanya lagi. Kita berikan kesempatan untuk 2 penanya yang ingin bertanya, disilahkan. Misalnya bisa pertanyaannya silahkan aja ketik di kolom komentar kalau ada yang ingin bertanya. Kami tunggu sekitar 1 menit. Selain itu kalau ada yang ingin bertanya langsung silahkan hand raise atau angkat tangan. Kami tunggu sekitar 1 menit. Bagi yang belum mengisi presensi, dipersilahkan untuk mengisi presensinya, baik itu di Zoom maupun di YouTube. Baik, apakah ada penanya lagi? Silakan untuk 2 penanya.
Baik, mungkin jika tidak ada penanya lain, boleh saya bertanya, Ibu? Ibu Minar? Assalamualaikum Ibu Minar, bisa mendengar suaranya Bu? Halo, iya tadi terputus koneksi saya. Gimana Pak Ahmad? Ini Bu, Ibu Zaitun ingin bertanya Bu. Maaf. Moderator ingin bertanya Bu. Oke, iya Bu Zaitun. Iya. Boleh ya Bu? Maaf ya? terputus tadi. Oke, Iya. boleh. Apa pertanyaannya Bu? Iya. Untuk membangun profil profil pelajar Pancasila. Nah, untuk saat ini kan kita kan baru aktif nih buat pelajar-pelajar yang baru turun tatap muka, mungkin itu kan. Sebelumnya mungkin mengadakan pelajaran secara online. Nah, untuk membangun dari 6 elemen tadi, otomatis kan adanya secara langsung, hubungan sosial secara langsung atau apa. Nah, untuk membangun lingkungan itu dan sesuatu yang lebih efektifnya untuk memperbarui itu seperti apa kiranya Bu? Untuk saat ini. Oke, baik. Saya coba jawab ya, Ibu Zaitun. Gini, profil Pancasila ini kan sebenarnya dicetuskan oleh pemerintah kita, gitu. Terus saya dengar selintingan mengatakan bahwa saya akan berganti, begitu. Tidak ada menutup kemungkinan sebenarnya kurikulum K13 ini akan bergeser lambat laun menjadi ke kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini ditekankan dengan yang namanya profil Pancasila tadi. Oke, profil Pancasila ini juga kita nggak akan tahu sampai sejauh mana nantinya akan terjun, apakah nantinya akan beralih ke kurikulum yang terbaru lagi setelah tahun 2024, karena pergantiannya nanti kan jatuhnya di 2024. Jadi kita nggak akan tahu sampai mana nanti kurikulum kita ini akan bertahan, kan gitu. Sementara kita lihat kan yang namanya negara-negara tetangga ya Bu Zaitun ya, kita seperti macam jadi diskusi lah gitu, sistem dengan kurikulumnya. Kalaupun ada ini berubahnya gitu kan, tidak semudah kita berapa kali. Kalau di barat kan gini, Indonesia itu pergantian kurikulum sudah 10 kali. Kalau ikut nanti Merdeka Belajar, ini pergantian kurikulum kita menjadi 11 kali. Ya, jadi sudah 11 kali Indonesia pergantian kurikulum kalau ikut Merdeka Belajar. Jadi bayangkan pergantian kurikulum kita ini dari kurikulum Ranjana, kurikulum KBK, dari kurikulum 2006 sampai kurikulum 2013 dan sampai nanti kurikulum Merdeka Belajar. Jadi belum tuntas si K13 kemarin itu yang antara 2006 ke 2013, lalu sempat beredar lagi akan dihentikan kurikulum 13, ternyata lanjut lagi revisi kurikulum 13. Itu saja masih banyak guru-guru Indonesia yang lagi calon-calon dari mahasiswa yang nantinya selesai mengambil S1-nya akan masuk ke kurikulum, mempelajari kurikulum K13. Nah, ternyata mau berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi adaptasinya ini sangat-sangat diperlukan. Jadi dari mana kita belajarnya? Pasti salah satu contohnya adalah seperti ini, Bu. Diklat yang diselenggarakan oleh Teach Analog ini. Nah, dari sinilah para guru ini banyak mendapatkan suatu bukan nambah wawasan kalau saya katakan, atau bertukar informasi. Sebenarnya bagaimana sih profil Pancasila ini? Sebenarnya bagaimana sih kurikulum ini? Yang kedua adalah
pemerintah memberikan canangan yang namanya diklat. Bagaimana seorang guru itu bisa menerima kurikulum ini dengan kurikulum baru, dengan yang namanya workshop tadi. Nah, jadi kalau gurunya diberikan wawasan, ditambah wawasannya sehingga dapat mengimplementasikannya nanti di dalam kelasnya. Bagaimana kurikulum ini dengan profil pelajar Pancasila ini, bagaimana terhadap keenam elemen tadi itu diterapkan di dalam sekolah dengan cara ya tadi itu Bu, diberikan diklat, diberikan workshop, diberikan pemahaman, sehingga guru-guru tersebut diharapkan mampu menghadapi tantangan tadi itu, tantangan yang terbaru ini, yaitu kurikulum ini, supaya dapat diimplementasikan di dalam pembelajaran seperti itu kurang lebih Bu. Jadi kalau nggak ada yang namanya kalau tidak ada yang namanya diklat, tidak ada yang namanya workshop atau tidak ada yang namanya pembaruan informasi, akan sulit. Nah, tapi terkadang seperti ini, berapa, tidak semua ya Bu, ada beberapa sekolah yang diberikan oleh kepala sekolahnya atau dari dinas, memberikan 5 guru untuk dilakukan diklat, tetapi terkadang gurunya tidak mempunyai waktu lah, atau ada kesibukan, atau segala macam berbagai hal. Nah, jadi harus ada saling keterbukaan. Pemerintah sudah memberikan ruang, nah gurunya mau nggak menerima. Nah, seperti itu juga. Nah, jadi ada hal seperti itu yang harus kita sama-sama saling pahami di dalam dunia pendidikan. Karena kita ya itu juga tidak boleh kita pungkiri yang memang namanya bergantikan kabinet, berganti kurikulum tidak perlu kita ini kan ya Bu. Tetapi bagaimana sebenarnya kita fokus adalah untuk memberikan pembelajaran kepada siswa kita untuk menjadi pelajar Pancasila atau untuk menjadi pelajar yang lebih baik. Itu aja sih sebenarnya pada intinya, Bu. Terima kasih Bu Minar atas jawabannya. Saya tawarkan lagi mungkin kepada peserta yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Jika memang tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin demikianlah kegiatan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema pelatihan bedah kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar dan strategi implementasinya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan jawabannya yang sangat luar biasa di pagi ini. Dan sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada Ibu Minar Krisnawati Tobing, SPD MPD, untuk menyampaikan closing statement-nya. Ibu Trisnawati, terdengar suara saya? Mungkin ini Ibu Minar ada kendala jaringan ini. Kita tunggu sebentar, moderator. Okay. Ibu Minar bisa mendengar suara kami, Bu? Ibu Minar, kita tunggu sebentar. Mungkin ibunya terlempar ini. Kita tunggu sebentar.
bagi yang belum absensi, silahkan untuk absensinya. Untuk absensinya melalui Google Form, baik itu di YouTube ataupun di Zoom telah admin kirimkan. Mungkin kita tunggu sebentar karena Ibu Minar terlempar. Mungkin ada kendala jaringan ataupun apa, kurang tahu. Ini ada yang bertanya dari Pak Zuhan Aceh Utara, izin apa bisa dikirim bahan PowerPoint-nya, dan Ibu Mesrah juga bisa kirim materinya Pak. Untuk materinya nanti kami kumpulkan dulu, nanti setelah kegiatan bisa nanti bisa nanti kami informasikan untuk semua materinya. Untuk Ibu Zaitun bisa mulai ulang karena Ibu Mina sudah bergabung. Silahkan lanjutkan. Baik. Terima kasih kepada narasumber Bapak Ahmad Muzakir. Closing statement dulu dari Ibu Minar, baru nanti ditutup. Iya, oke. Ibu Minar, apa sudah dapat mendengar suara saya? Ya, Ibu Zaitun, saya bisa dengar suaranya, Bu. Iya. Dipersilakan Bu kepada Ibu Minar untuk menyampaikan closing statement hari ini. Oke, terima kasih kepada Ibu Zaitun. Baiklah, sampai kepada closing statement pada hari ini diklat bedah kurikulum di tanggal 16 Juli 2022. Baik Bapak Ibu, Sabang sampai Merauke, walaupun tadi paham dengan kurikulum dari Merdeka Belajar, atau kita kecilkan lagi skopnya, yaitu adalah tentang pelajar Pancasila. Oke, tadi sudah saya paparkan penjelasan tentang profil Pancasila itu seperti apa, sampailah pada pertanyaan dan sampai pada kesimpulan dan sesi tanya jawab. Oke, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu sebenarnya adalah yang dikeluarkan oleh kementerian kita, Kemendikbud, atau yang lebih kecilnya lagi skopnya adalah Kementerian Pendidikan. Ini adalah sangat bagus profil pelajar Pancasila ini. Kenapa saya katakan profil pelajar Pancasila ini bagus? Karena profil Pancasila ini membuat suatu karakter anak peserta didik kita ini menjadi yang pertama adalah berkarakter ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua adalah memiliki yang namanya kebenekaan global. Yang ketiga adalah yang namanya bagaimana menciptakan suatu pelajar Pancasila yang bergotong royong, lalu menciptakan suatu pelajar Pancasila yang kreatif dan bernalar kritis, dan bisa menjadi seorang pelajar Pancasila yang mandiri. Oke, jadi dari keenam elemen ini digabungkan dengan yang namanya suatu pembelajaran di dalamnya, dikemas sedemikian rupa. Kalau bahasa Jawanya bilang seapik mungkin gitu. Nah, jadi Pancasila ini adalah profil pastinya mereka selesai dari pembelajaran atau dari sekolah. Oke, sangat bagus sebenarnya profil pelajar Pancasila ini. Jadi marilah kita para pendidik dapat menerapkan profil pelajar Pancasila ini di dalam mata pelajaran kita. Karena
Kita tunggu sebentar, mungkin kendala jaringan lagi dari Ibu Langsung Binar. jadi, bukan. Karena kurikulum ini adalah mendatangkan oleh para ahli, dan ini bukan... Halo? Bisa dengar suara saya, Pak? Bapak, Ibu? Lanjutkan, Bu. Tadi suaranya ada hilang-hilang, Bu. Oke. Karena kurikulum ini adalah bukan kurikulum yang langsung jadi, bukan. Tetapi kurikulum ini adalah kurikulum yang sudah dirancang sedemikian rupa dan didatangkan oleh para ahli, oleh para pakarnya, bukan kurikulum yang langsung, seperti kurikulum bukan kurikulum, maksudnya adalah bukan seperti kita membeli suatu barang suka atau tidak suka, bukan seperti itu. Ini adalah kurikulum yang dirancang sedemikian rupa, dan saya rasa ini adalah kurikulum yang bagus dan sangat bagus. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama menerapkannya ini di dalam pembelajaran, di dalam kelas. Jadi profil Pancasila ini juga diharapkan didapat Bapak Ibu masukkan di dalam mata pelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Karena keenam elemen ini setelah saya baca dan saya telaah masing-masing adalah keenam elemen yang sangat baik. Tidak ada yang tidak baik di dalam elemen ini. Semuanya elemennya sangat baik dan sangat saya rasa sangat apik lah, saya bilang sangat bagus. Jadi alangkah baiknya diterapkanlah di dalam sekolah atau di dalam kelas Ibu Bapak masing-masing. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk panitia, seluruh panitia Analog Teacher Learning. Terima kasih untuk para untuk moderator, dan terkhususnya saya ucapkan terima kasih untuk para guru hebat di dunia dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua diberikan kesehatan banyak-banyak saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Minar Trisnawati atas closing statement yang disampaikan pada hari ini, materi dan jawaban yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini kita ucapkan kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri, dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional hari ini. Akhir kata, saya Zaitun selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tunggu sebentar.